SDB Art AI. Malam itu, suasana desa begitu hening. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Di ujung jalan desa, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Dari luar, rumah itu tampak rapuh. Cat dindingnya sudah terkelupas, warnanya kusam, dan gentengnya banyak ditumbuhi lumut hijau yang membuat atap terlihat semakin tua dimakan waktu. Halaman rumah itu tidak pernah dirawat. Rumput liar tumbuh menjalar tinggi, hampir menutupi pagar kayu yang sebagian sudah lapuk. Di beberapa sudut, terlihat pohon-pohon liar yang tumbuh tanpa kendali, membuat suasana sekitar rumah terasa semakin gelap dan lembab. Siang hari, rumah itu mungkin hanya terlihat seperti bangunan tua biasa, tempat yang ditinggalkan begitu saja. Tapi begitu malam tiba, suasana berubah total. Entah kenapa, hawa dingin selalu terasa setiap kali seseorang melewati depan rumah itu. Warga desa sendiri lebih memilih jalan memutar, meskipun itu berarti harus menambah jarak perjalanan. Mereka percaya ada sesuatu yang tidak kasat mata mendiami rumah tersebut. Beberapa orang bahkan berkata, dari dalam rumah sering terdengar suara-suara aneh. Suara seperti pintu berderit, langkah kaki yang berjalan pelan, atau suara lirih seorang perempuan yang menangis. Dan sejak saat itu, rumah kosong di ujung jalan desa bukan lagi sekedar rumah tua. Ia sudah menjadi cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, bahwa di dalam rumah itu ada penunggunya. Sejak lama, rumah tua itu sudah menjadi bahan pembicaraan warga desa. Dari cerita yang turun-temurun, rumah itu memang tidak pernah lepas dari kisah mistis. Ada seorang warga bernama Pak Saman yang rumahnya tidak jauh dari sana. Ia pernah bersaksi bahwa pada suatu malam, saat pulang dari surau sekitar pukul 11, ia mendengar suara aneh dari dalam rumah itu. Suara berderit, seperti pintu tua yang dibuka perlahan. Awalnya ia mengira itu hanya angin. Tapi tak lama kemudian, terdengar langkah kaki yang jelas. Langkah pelan, seperti seseorang berjalan dari ruang tamu menuju dapur. Pak Saman mengaku, bulu kuduknya langsung berdiri. Padahal ia tahu betul, rumah itu sudah lama kosong. Ia pun mempercepat langkahnya, tidak berani menoleh lagi. Cerita lain datang dari anak-anak muda yang pernah iseng melewati depan rumah itu di malam hari. Mereka mengaku melihat sesuatu di jendela lantai 2. Bayangan seorang perempuan berdiri diam menatap keluar. Rambutnya panjang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya hanya samar terlihat di balik tirai tipis yang kotor. Saat mereka menatap lebih lama, bayangan itu perlahan menghilang. Lenyap begitu saja, seperti asap terbawa angin. Sejak kejadian itu, warga semakin yakin bahwa rumah tua itu memang berpenghuni. Bukan manusia, melainkan sesuatu yang tak kasat mata. Suara-suara aneh dan penampakan bayangan perempuan itu menjadi semacam tanda bagi warga. Mereka percaya hantu penunggu rumah itu adalah sosok perempuan yang entah siapa asal-usulnya. Dan semakin malam, cerita-cerita itu terdengar makin menyeramkan. Dari sekedar suara pintu, menjadi tangisan lirih yang kadang terdengar jelas melewati jendela. Seperti ada seseorang yang meratapi nasibnya di dalam rumah kosong itu. Dani, seorang pemuda yang tinggal tak jauh dari rumah kosong itu, terkenal pemberani sekaligus keras kepala. Ia sering mendengar cerita seram dari warga, tapi baginya semua itu hanyalah bumbu omongan kampung. Paling cuma sugesti, orang-orang terlalu percaya tahayul, begitu pikirnya. Siang itu, dengan penuh rasa penasaran, Dani membawa ponselnya dan memutuskan masuk ke rumah tua tersebut.
Ia berencana merekam isi rumah, lalu menunjukkannya ke teman-temannya sebagai bukti bahwa tidak ada apa-apa di sana. Begitu melewati pagar besi yang sudah berkarat, langkah Dani terasa berat. Rumput liar yang meninggi hampir menutupi jalan setapak menuju teras. Cat dinding rumah sudah mengelupas. Kusen pintu retak-retak, dan kaca jendela banyak yang pecah. Meski siang hari, rumah itu tampak redup, seolah cahaya matahari enggan masuk ke dalam. Dengan sedikit tenaga, Dani mendorong pintu kayu yang berdecit keras. Krek! Suara itu menggema, membuat bulu kuduknya meremang seketika. Ia tertawa kecil, menutupi rasa gugupnya, lalu menyalakan kamera ponsel. "Lihat nih, kosong. Cuma rumah tua biasa," ucap Dani sambil merekam. Awalnya memang tidak ada yang aneh. Ruang tamu hanya dipenuhi debu tebal, beberapa kursi rotan reot, dan meja tua yang sudah dipenuhi sarang laba-laba. Lantai berderak setiap kali ia melangkah, seolah rumah itu sudah rapuh menua dimakan waktu. Namun, ketika Dani melangkah ke ruang tengah, suasana berubah drastis. Udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk tulang, berbeda dengan panas siang hari di luar rumah. Ia spontan mengusap lengannya yang merinding. "Kenapa dingin banget ya?" gumamnya pelan. Matanya lalu tertuju pada sebuah kamar di pojok. Pintu kamar itu awalnya terbuka lebar, tapi tiba-tiba saja perlahan bergerak menutup dengan sendirinya. Krek! Blam! Dani langsung terdiam. Nafasnya tersegak, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu tak ada angin kencang dan jelas tidak ada orang lain di dalam rumah itu. Tangannya yang memegang ponsel mulai bergetar, tapi ia tetap merekam. Dengan langkah ragu, Dani mendekati arah pintu kamar itu. Semakin dekat, hawa dingin semakin menusuk, membuat tubuhnya gemetar. Ia sempat berpikir untuk mundur, tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia pun meraih gagang pintu dan pelan-pelan mencoba membukanya kembali. Suasana hening. Hanya terdengar detak jantungnya sendiri yang makin keras di telinganya. Ketika pintu itu terbuka sedikit, Dani terperangah. Dari celah pintu ia melihat sesuatu. Bayangan samar seperti sosok perempuan berambut panjang berdiri membelakanginya di sudut kamar. Refleks Dani mundur beberapa langkah. Ponselnya hampir jatuh. Tubuhnya gemetar hebat, mulutnya kering, tak mampu bersuara. Untuk pertama kalinya, Dani sadar bahwa cerita warga bukan sekedar sugesti. Rumah itu memang tidak benar-benar kosong. Beberapa hari setelah kejadian Dani masuk ke rumah kosong itu, suasana desa mulai berubah. Cerita tentang keberaniannya sudah menyebar dari mulut ke mulut. Namun yang paling mengejutkan, sejak hari itu, banyak warga justru mulai mengalami gangguan aneh di sekitar rumah tersebut. Malam pertama, seorang pemuda yang pulang dari warung kopi mengaku melihat cahaya samar dari dalam rumah tua itu. Padahal, semua orang tahu rumah itu sudah lama tidak dialiri listrik. Awalnya ia mengira ada orang yang masuk tanpa izin, mungkin pencuri. Tapi ketika ia perhatikan baik-baik, cahaya itu tidak seperti lampu biasa. Lebih menyerupai cahaya redup yang berpendar, muncul lalu hilang perlahan, seolah bernafas. Keesokan harinya, seorang bapak yang bekerja sebagai satpam bercerita pengalaman lebih mencekam. Ia pulang larut malam, melewati jalan depan rumah kosong itu. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Begitu menoleh ke arah teras rumah, ia melihat sosok perempuan berdiri tegak. Rambutnya panjang terurai menutupi hampir seluruh wajah. Kulitnya pucat dan tubuhnya tak bergerak sama sekali. Bapak itu sempat terpaku beberapa detik mencoba memastikan apakah benar yang ia lihat. Tapi, semakin ia menatap, semakin jelas sosok itu tampak nyata. Rasa takut tiba-tiba menyergap, membuat bulu kuduknya berdiri. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari kencang menjauhi rumah itu, tanpa sekalipun berani menoleh ke belakang. Kabar itu menyebar cepat. Besoknya, warga mulai heboh, saling berbisik ketika melewati jalan tersebut. Ada yang bilang itu arwah penghuni lama rumah itu, ada pula yang yakin sosok itu adalah penunggu asli sejak rumah pertama kali dibangun. Sejak malam itu, hampir tak ada warga yang berani lewat depan rumah. Bahkan, mereka yang rumahnya berdekatan memilih menutup pintu lebih awal, seakan tak ingin menantang sesuatu yang mendiami tempat tersebut.
Rumah kosong itu kini bukan sekadar bangunan tua yang dibiarkan. Di mata warga, ia sudah benar-benar menjadi tempat yang hidup dengan sesuatu yang bukan manusia. Rasa takut warga semakin menjadi-jadi. Setiap malam, desas-desus baru selalu muncul. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah, ada pula yang melihat bayangan melintas di balik jendela. Akhirnya warga sepakat meminta bantuan seorang ustadz setempat yang dikenal bijak dan disegani. Malam itu setelah salat Isya, ustadz tersebut datang ditemani beberapa orang warga yang berani. Dani pun ikut hadir karena ia merasa bertanggung jawab atas kehebohan yang bermula dari keberaniannya masuk rumah itu. Dengan membawa senter, mereka melangkah ke halaman rumah tua yang sunyi. Ilalang yang tinggi bergoyang pelan tertiup angin, menambah kesan mencekam. Begitu pintu rumah dibuka, udara dingin langsung menyergap. Beberapa orang spontan merapatkan jaket mereka, padahal cuaca malam itu sebenarnya tidak terlalu dingin. Mereka masuk perlahan sambil mendengar ustadz melafalkan doa-doa. Langkah kaki mereka menimbulkan suara berderit di lantai kayu yang rapuh. Semakin ke dalam suasana semakin aneh. Bau anyir tercium, seperti bau darah yang mengering lama. Beberapa warga mulai gelisah, ada yang bahkan berbisik minta untuk segera keluar. Namun ustadz itu tetap tenang. Ia memandang ke sekeliling ruang tengah lalu berkata dengan suara rendah namun jelas, "Di rumah ini memang ada yang mendiami. Sosok perempuan, ia bukan sengaja menakut-nakuti. Ia terikat di sini karena masa lalunya yang tragis." Warga terdiam, mendengarkan penuh rasa ingin tahu. Dani yang sejak awal penasaran pun memberanikan diri bertanya, "Maksudnya bagaimana, Ustadz?" Sang Ustadz menatap ke arah salah satu kamar yang pintunya terbuka sedikit. Matanya tajam, seakan bisa melihat sesuatu yang orang lain tak mampu lihat. Perempuan itu dulunya adalah penghuni rumah ini. Ia meninggal tidak wajar, penuh luka dan penderitaan. Jiwanya tidak tenang, sehingga memilih berdiam di sini, bukan karena ingin, tapi karena terikat pada peristiwa yang menimpanya. Ustadz itu lalu menambahkan, gangguan yang kalian lihat, suara, cahaya, bahkan penampakan, itu semua adalah jeritan minta tolong, bukan ancaman. Ia ingin dilepaskan dari ikatan yang menahannya. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara angin yang terdengar berdesir lewat celah jendela yang retak. Beberapa warga yang tadinya penuh rasa takut, kini malah merasa iba. Mereka tidak menyangka, sosok yang menakutkan itu sebenarnya hanyalah roh yang tersiksa. Dan malam itu, titik puncak cerita rumah kosong ini mulai terungkap. Bukan lagi sekadar cerita mistis tanpa arah, tapi sebuah tragedi yang menyisakan jiwa yang terperangkap di antara dunia. Sejak malam itu, Ustadz bersama beberapa warga bersepakat untuk melakukan doa bersama di rumah kosong tersebut. Tidak hanya sekali tapi berulang selama beberapa malam berturut-turut. Mereka berharap dengan lantunan doa, arwah yang terikat di sana bisa lebih tenang. Malam pertama terasa berat. Saat doa dilantunkan, angin berhembus kencang lewat celah-celah dinding rapuh. Lampu minyak yang mereka bawa sempat bergoyang hebat, hampir padam. Beberapa orang mengaku merasakan hawa dingin menyentuh tengkuk mereka. Namun Ustadz tetap khusyuk, tidak terganggu sedikit pun hingga doa selesai. Malam kedua dan ketiga, suasana mulai berbeda. Bau anyir yang sebelumnya menyengat perlahan menghilang. Tidak ada lagi suara langkah kaki di lorong, tidak ada pintu yang menutup sendiri. Bahkan, beberapa orang yang tadinya ketakutan mengaku merasa lebih tenang. Dan benar saja, setelah doa bersama dilakukan beberapa kali, gangguan yang selama ini menghantui warga pun berkurang drastis. Tidak ada lagi cahaya samar di dalam rumah, tidak ada lagi penampakan sosok perempuan di jendela. Namun meski keadaan tampak lebih tenang, rumah itu tetap dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menempatinya. Warga hanya berani melintas dengan cepat jika terpaksa melewati jalan itu. Setiap kali mata mereka sekilas menoleh ke arah rumah tua tersebut, bulu kuduk tetap saja berdiri. Seolah meski gangguannya sudah reda, rumah itu masih menyimpan energi yang tidak bisa dijelaskan. Sunyi, dingin, dan penuh misteri yang membuat siapapun enggan berlama-lama menatapnya. Kini, rumah kosong itu dibiarkan begitu saja. Cat dinding yang dulunya sudah pudar, kini mulai terkelupas habis. Gentengnya bocor di sana-sini, sebagian roboh dan ilalang di halamannya tumbuh semakin tinggi menutupi pagar tua yang berkarat. Meski gangguan sudah tidak terdengar lagi, tidak ada satupun warga yang berani mendekat terlalu lama.
rumah itu tetap menjadi titik sunyi di ujung desa, bagai monumen bisu yang menyimpan kisah kelam. Bagi warga, rumah itu tidak lagi sekedar bangunan. Ia sudah berubah menjadi legenda, bagian dari cerita mistis yang diwariskan dari mulut ke mulut. Anak-anak yang nakal biasanya ditakut-takuti orang tua mereka. Jangan main ke sana malam-malam, nanti diganggu penunggunya. Entah benar atau sekadar mitos, tapi pengalaman yang dialami Dani, bapak yang melihat sosok di teras, hingga keresahan seluruh warga, menjadi bukti bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Rumah kosong itu tetap berdiri, sunyi, menunggu waktu, sampai akhirnya entah siapa yang akan berani menyentuhnya lagi. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa rasa penasaran kadang bisa membawa kita pada sesuatu yang tidak semestinya kita ganggu. Jangan pernah menantang hal-hal gaib hanya untuk membuktikan keberanian, karena dunia mereka memang ada meskipun tidak kasat mata. Lebih baik kita menjaga diri, memperkuat iman, dan selalu berdoa agar terhindar dari gangguan yang tidak kita lihat. Ingatlah, kadang yang terlihat sepi belum tentu benar-benar kosong. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya bersama SDB Art AI.